Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Shalom saudara dan saudari, puji Tuhan bertemu lagi kita di channel ini untuk mendengar lagi firman Tuhan, pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Terima kasih atas kesetiaan Anda semua di channel ini. Saya doakan saudara dan saudari semua diberkati baik dalam pekerjaan, baik dalam kesehatan maupun dalam pelayanan. Tentunya semua itu atas berkat pimpinan Tuhan. Amin. Kita doakan agar channel ini akan menjadi berkat para pendengar dalam memahami dan mendalami lagi firman Tuhan yang sesungguhnya. Jadi, apa topik yang kita akan bahas hari ini? Seperti biasa, topik hari ini juga saya dapat dari komentar-komentar sebelum ini. Jadi, sebelum itu saya juga mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas komen-komen Anda. Karena dari komen-komen lah saya dapat ide untuk membahas topik-topik yang akan kita pelajari. Pastinya ini semua atas dorongan Roh Kudus. Jadi topik pada hari ini adalah apakah perkataan Yesus memberikan jaminan pada pencuri itu sehingga pencuri itu seketika itu juga bersama Yesus dalam Firdaus hari itu juga. Oleh itu jangan kemana-mana, kita akan mengetahui jawabannya. Pastinya sesuai apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai rujukan utama. Beberapa pandangan telah berlaku mengenai perkataan Yesus memberi jaminan hidup kekal kepada pencuri yang berada sebelahnya waktu sedang disalibkan. Ada yang mengatakan hari itu juga pencuri itu berada di Firdaus bersama Yesus. Yang lain mengatakan nanti saat kedatangan Yesus kedua kali barulah pencuri itu dibangkitkan sebagaimana orang-orang kudus yang lain juga dibangkitkan terangkat ke surga. Oleh itu, mari kita fokus pembahasan ini. Dimohon jangan di-skip agar tidak terjadi kebingungan. Salah satu sebab terjadinya kebingungan karena skip tanpa memahami konteks ayat yang dibahaskan. Biarlah Roh Kudus menuntun kita dalam memahami pembahasan ini. Mari kita mulai. Lukas 23 ayat 39 hingga 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia katanya, Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara dan saudari, sebagian orang menganggap bahwa ayat 43 bermaksud di mana jiwa-jiwa menerima upah mereka sesaat setelah kematian. Namun pemahaman ini sangat bertentangan dengan puluhan ayat Alkitab lainnya. Karena kita tidak bisa hanya mengutip satu ayat, padahal semua ayat Alkitab saling mendukung. Oleh itu, mari kita lihat di mana letaknya pemahamannya sesungguhnya dalam ayat 43. Namun sebelum saya memberi pemahamannya sesungguhnya dalam ayat tersebut, kita terlebih dulu melihat ada dua hal yang salah dengan tanggapan beberapa orang mengenai ayat ini. Selepas kita melihat dua hal ini, barulah kita akan melihat pemahaman yang sesungguhnya dalam ayat tersebut. Pertama, perhatikan dengan saksama. Meskipun Yesus mengatakan kepada si pencuri,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lalu 3 hari kemudian dia berkata kepada Maria bahwa dia belum pergi kepada Bapanya. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Persoalannya ialah bagaimana Yesus dapat mengatakan kepada si pencuri bahwa dia akan bersamanya di Firdaus hari itu. Bahkan dia belum pergi ke sana 3 hari kemudian. Bahkan saudara dan saudari, kalau kita perhatikan setelah kebangkitannya pada hari ketiga, dia masih menampakkan dirinya kepada dunia selama 40 hari untuk membuktikan bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati dan untuk mengingatkan pada murid-muridnya tentang misi yang akan mereka kerjakan. Perhatikan ayat ini. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi bila melihat fakta ini, mana mungkin pencuri itu mendalui pergi ke Firdaus sedangkan juru selamat masih berada 40 hari di bumi? Lalu bagaimana pemahamannya sesungguhnya? Nanti kita akan segera mengetahuinya setelah kita mengerti 2 hal ini. Yang kedua, Yesus dan pencuri tidak mati di waktu yang sama. Apa kita masih ingat ketika para tentara datang sesat sebelum matahari terbenam untuk mengambil mayat-mayat dari salib itu? Ketika itu Yesus sudah mati, tetapi para pencuri itu masih hidup dan kaki mereka dipatahkan untuk mempercepatkan kematian mereka. Perhatikan ayat ini. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lembungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya itu benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Jadi tidak diragukan lagi, para pencuri itu masih hidup setelah matahari terbenam dan pada jam-jam Sabat, dan itu bisa jadi lama. Jadi pertanyaannya, bagaimana Yesus bisa memastikan si pencuri ada bersama-samanya di Firdaus hari itu, sedangkan mereka tidak sama-sama mati di hari itu? Jadi sekarang bagaimana pemahamannya sesungguhnya dalam ayat tersebut? Mari kita lihat sekali lagi ayatnya. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Hari ini atau today, yang dalam bahasa aslinya Simiron, hari ini, berdiri di antara 2 klausa yang berbunyi secara harafiah. "Sungguh kepadamu aku berkata, dan bersamaku kamu akan berada di syurga." Sebagai contoh, kalau admin buat ayat seperti ini. Hari ini admin katakan kepada kamu bahwa kamu akan mendengar pelajaran akan datang. Jadi melalui ayat itu kamu tidak akan mendengar pelajaran itu pada hari ini. Tetapi hari ini saya bagi tahu bahwa kita akan mendengar pelajaran akan datang. Harap dimengerti ya. Kontradiksi yang kelihatan ini dijelaskan ketika kita mempertimbangkan pemberian tanda baca pada Lukas 23 ayat 43. Adalah ditambahkan ketika Alkitab bahasa Indonesia kita diterjemahkan. Mereka menempatkan koma sebelum kalimat hari ini. Jadi apa yang sebenarnya Kristus katakan kepada pencuri di kayu salib adalah, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini engkau akan bersamaku di syurga." Jadi harusnya koma itu ditempatkan setelah kata hari ini. Dengan demikian ayat ini akan dibaca dengan benar sesuai tanda baca.
Sebenarnya pertanyaan besar yang sedang direnungkan pencuri itu saat dia berkata kepada Yesus bukanlah kapan dia akan mencapai surga, tetapi apakah dia akan sampai di sana atau tidak. Tolong diperhatikan bahwa si pencuri tidak meminta untuk dibawa ke Firdaus waktu itu juga. Bahkan dia memohon, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dengan kata lain, Kristus tidak menjanjikan bahwa pencuri itu seharusnya bersama-sama dengan dia pada hari itu juga. Karena Yesus sendiri tidak pergi pada hari itu ke Firdaus. Bahkan ia tidur di dalam kubur dan akan bangkit pada hari ketiga. Lalu setelah kebangkitannya, dia masih menampakkan dirinya selama 40 hari di bumi. Oleh karena itu, ketika Yesus meyakinkan pencuri tempat bersamanya di Firdaus, Yesus merujuk pada banyak tempat tinggal di rumah Bapanya. Janganlah gelisah hati, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus secara khusus mengatakan bahwa dia akan memberi upah kepada setiap orang menurut perbuatannya ketika dia kembali dengan kemenangan dalam kemuliaan Bapanya dengan malaikat-malaikat. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi adalah merupakan kesalahan apabila ada yang menggunakan ayat khusus dalam Lukas 23 ayat 43 untuk memberi gambaran surga dan neraka. Jadi dimohon sekali lagi agar kita mendengar video ini, perhatikanlah dengan teliti sampai habis. Bertemu lagi kita di pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.